Sahabat Inspirator. Semangat bangkit. Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Inspirator? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga hari ini kita masih hidup dengan menyadari siapa diri kita sebenarnya, dan semoga hari ini kita masih bisa memanifestasikan Rahman Rahimnya Allah. Semoga hari ini banyak kebaikan yang hadir di dalam kehidupan kita, dan tentunya juga kita masih bisa melakukan kebaikan di semesta ini. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita hari ini memberikan banyak dampak yang baik terhadap lingkungan kita, terhadap semesta, dan tentunya banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersyukur, sama-sama kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Sang Maha Pencipta, Sang Maha Besar, Sang Maha Tahu segalanya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa melepaskan segala bentuk keegoan kita terhadap sebuah keinginan ataupun harapan, yang semua itu adalah proses perjalanan menuju kepada titik kesadaran kita tingkat yang tertinggi, yaitu kesadaran kosong. Yang artinya hidup kita itu pasti dihadapkan dualitas, plus minus, yang semua itu hanyalah sandiwara dari kehidupan di dunia ini. Nah, plus dan minus itu hanyalah dualitas, dan kita hidup pasti akan mengalami plus dan akan mengalami minus. Sekali lagi, seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, di antara plus dan minus itu adalah kosong ataupun nol. Maka alangkah indahnya kita tidak terikat, terjebak di dalam kehidupan plus dan minus, karena keduanya adalah keberadaan. Baik, para sahabat, kembali lagi kita ketemu. Meskipun lewat media sosial ini, kita akan kembali sharing ataupun berbagi informasi yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang baru buat para sahabat semua. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak mencoba menggurui atau mendisklaimer apa yang saya sampaikan ini sudah yang paling benar, karena yang paling benar hanya miliknya Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, kita tidak bisa menjustifikasi diri kita ini yang paling benar atau orang lain itu yang salah. Baik, para sahabat, di dalam perjalanan hidup kita, tentunya kita pernah mengalami sebuah kritikan dari sebuah pandangan seseorang ataupun orang lain, atau bahkan kita sendiri yang juga pernah mengkritik atau bahkan memprotes orang lain. Nah, itu hal yang biasa-biasa saja atau hal yang wajar, karena itu pasti terjadi dalam perjalanan hidup kita. Nah, persoalannya, apa yang mau kita bahas, apa yang mau kita ceritakan, atau apa yang mau kita sharingkan tentang sebuah kritikan atau pandangan, baik dari diri kita ataupun orang lain tentang kita. Mungkin di saat orang lain mengkritik kita, kalaupun boleh jujur, pasti ada rasa tidak enak di hati, ada rasa tidak suka, ada rasa tidak nyaman, ya kan? Ketika hasil sebuah pemikiran, kita katakanlah sebuah karya, lalu dikritik orang, katakanlah dengan bahasa memberikan masukan, baik itu dengan cara yang santun atau bahkan dengan cara yang ekstrim, misalkan menyalahkan, tentu sangat tidak enak kan? Ketika kita disalahkan sementara kita sudah mencoba cukup baik dari apa yang sudah kita buat. Nah, disitulah letak kita yang tidak pernah menyadari bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya
tubuh ini, baik hasil karya itu yang kita ciptakan melalui pemikiran kita, sebenarnya kan esensinya itu adalah beliau, Sang Maha Kreator. Tubuh ini kan hanya dimanfaatkan sebagai mediator untuk melakukan peran menciptakan sesuatu, apakah itu sebuah karya yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, atau untuk kepentingan atau kebutuhan kita sendiri. Nah, namun karena ketidaksadaran, terlalu mudah mungkin orang lain mengkritik, dan kita pun terlalu mudah untuk tersinggung. Apa yang sudah kita buat, atau sebaliknya, kita juga terlalu mudah mengkritik orang lain. Pertanyaannya, apapun hasil karya seseorang, baik kita lihat tidak menyenangkan atau menyenangkan, bukankah alangkah baiknya kita menghargai hasil karya seseorang tanpa harus menilai dari sudut pandang apapun itu? Karena penilaian kita mungkin maksudnya baik, belum tentu seseorang yang kita kritik itu menerima dengan baik, kan begitu? Kenapa? Dia sudah menganggap dirinya sudah lelah untuk berpikir sehingga menghasilkan sebuah karya, tapi kita hanya taunya mengkritik dan kadang-kadang, maaf ya, berlagak memberikan masukan ataupun saran. Bukankah ini yang selalu terjadi dalam kehidupan kita? Ya wajar memang ini selalu terjadi. Kenapa? Karena kita hidup masih terjebak dengan dualitas plus dan minus tadi. Ketika sebuah karya kita anggap bagus, kan itu nilai plus. Tapi ketika kita anggap itu buruk, kita kritik. Nah, itu kan nilai negatif. Kenapa kita tidak mencoba menghargai apapun hasilnya, baik plus ataupun minus? Ya sudah, bukankah lebih baik kita netral dalam kondisi kosong? Kenapa? Sebenarnya esensi dari setiap perbuatan yang menghasilkan karya, bukankah esensinya itu Sang Semesta, Sang Kreator? Tubuh ini kan hanya diperlakukan atau dipergunakan ya untuk menciptakan sebuah karya. Lalu untuk apa kita mengkritik? Untuk apa kita memprotes? Nah, jadi itulah kenapa ya, bahkan di dalam sebuah komunikasi kita hanya memberikan masukan saja, itu bisa menyebabkan konflik dengan seseorang. Bukankah seperti itu? Oke, baik para sahabat, dari kasus-kasus seperti ini, alangkah baiknya kita itu hidup berkesadaran, bahkan hidup ya memang demikian ya. Jadi tidak harus tersinggung ketika orang lain mengkritikmu, tidak harus marah atau tidak suka ketika orang lain memberikan masukan kepadamu, karena itu realitasnya dalam perjalanan hidup kita. Kita akan menemui sesuatu yang tidak kita sukai ataupun sesuatu yang kita sukai, kan begitu? Kembali saya katakan, hidup itu pasti dualitas, plus dan minus. Tapi sekali lagi saya sampaikan, jangan melekat atau terikat dengan pandangan tersebut. Karena kalau kita terikat hidup dan melekat dengan dualitas, maka kita tidak akan pernah berkesadaran. Karena keduanya tidak bisa kita hindari. Karena kedua-duanya pasti hadir, suka tidak suka. Bukankah demikian? Baik para sahabat, demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah pandangan yang tentunya bisa memberikan dampak yang baik terhadap perjalanan hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.